Halo, selamat malam ya. Ini lagi tag-nya malam. Jadi hari ini Kamongol ngebahas tentang obat-obat apa aja sih yang Kamongol konsumsi selama Kamongol terpapar COVID-19. Kemarin Kamongol udah rapid antigen pertama di Kimia Farma, hasilnya negatif. Kemarin dulu sebelumnya di Jakarta juga hasilnya masih rapid antigen kedua tetap negatif, dan hari ini kita rapid antigen ketiga hasilnya negatif dengan isopro Jadi akurasi uji klinis itu akurasinya 97%. Jadi tadi jam berapa ya? Tadi jam berapa itu? Jam 5 sore, hasilnya diambil jam 9 malam. Uji klinisnya di penjelasannya hasilnya negatif untuk PCR. Hasil negatif tidak menyingkirkan kemungkinan infeksi. Hasil negatif dapat kondisi. Tapi kalau untuk yang isotermal molekular PCR, hasilnya kondisinya interpretasi hasil harus didiagnosis oleh klinis untuk penilaian klinis epidemiologi. Tetapi isothermal SARS-CoV-2 hasilnya negatif. Jadi ini hasilnya negatif dari Rumah Sakit Siloam. Jadi di saat Kamongol terpapar corona itu obatnya tuh ada dua tipe. Jadi obat dari dokter, ada juga obat dari rumah. Jadi obat dari rumah itu Maembo sama Wabu ngasih obat pertama adalah minuman rebusan jahe merah. Kalau orang Manado bilang goraka merah, tapi bukan saraba. Jadi cuman goraka merah, jahe merah pakai daun serai, batang serai. Cuman pakai itu doang, nggak ada campuran gula, nggak dicampur susu, pertama campur susu, yang kedua original, memang cuman cabe jahe merah goraka dengan batang serai. Jadi itu diminum selama 3 hari berturut-turut. Kalau saraba hanya sekali. Dan yang kedua adalah setiap 3 hari sekali mau Kamongol sauna minyak kayu putih. Jadi kalau bahasa Manado bakira minyak kayu putih. Jadi rebus air di panci, terus ditaruh di ember atau tetap di panci yang sama, taruh minyak kayu putih, tutup pakai bed cover. Di saat dia panas biarkan sampai keringat. Terus setelah udah mulai merasa uap panasnya udah nggak terlalu panas banget, kita boleh masukin kepala sambil menghirup bau minyak kayu putih. Jadi itu obat yang dilakukan di rumah, plus makan bubur, rutin makan bubur dengan bikin kuah asam. Kuah asam itu kalau bahasa Jakarta mungkin semacam kayak sup doang. Jadi ikan pakai air putih, maksudnya air, terus ditaruh tomat, daun kemangi, daun kunyit dan daun kunyit, terus bawang merah, cabai dikeprek doang sama ikan kembung. Jadi setiap hari makannya itu, makan si pagi bubur. Jadi itu adalah obat yang dibuat di rumah. Tetapi di saat Kamongol udah merasakan sakit itu, Kamongol ke Dr. Agung Nugroho di apotik Trifarma. Apotik Trifarma sebelahnya Kalapan. Jadi buat teman-teman, pro kontra seorang dokter Agung pasti ada. Semua dokter di Manado punya pro kontra pasti. Tetapi kan ini Kamongol pergi diagnosa ke beliau, dan otomatis hasil yang Kamongol dapat adalah profesionalismenya Dr. Nugroho. Tidak bisa Kamongol bilang enggak profesional. Oh enggak. Buktinya Kamongol dalam waktu cuma 6 hari, Kamongol melewati fase yang paling menakutkan dalam sakit corona. Fase 6, hari ke-6 dan hari ke-7 Kamongol nggak dapet. Karena obat yang dikasih hanya 3 macam. 3 macam obat, salah satunya adalah, jadi ini obatnya Kamongol, obat yang paling pertama, hari pertama dikasih adalah ini namanya, cetirisin, HCl HCI ini. Cetirisin obatnya. Itu obat pertama, baru dikasih lagi asitromisin. Ini obat kedua, asitromisin. Ini
asitromisin. Jadi obat dua ini yang dikasih bersama obat batuk. Namanya apa Kak Mongol nggak bisa karena ditutup sama tulisannya. Obat batuknya jadi dia obat batuknya sehari diminum 3 kali. Nah ini nama obat batuknya. Cuman Kak Mongol nggak tahu ini nama obatnya apa. Tapi ditutup begini sama dokter. Tapi dari Dexa Medica. Itunya diminum 3 kali sehari, 2 sendok teh sesudah makan. Jadi diminum obat ini 3 hari. Obatnya dikasih untuk 6 hari. Jadi maksudnya kloter pertama kamu dikasih obat itu, obat batuk, terus asitromisin dengan citirisin HGL apa HCl 10 mg. Jadi 3 obat ini yang dikasih di fase pertama kamu terpapar. Baru Kamongol besoknya beli vitamin. Ada vitamin C Max 1000, non asidik apa gitu, Nutrimax. Baru vitamin E 400 IU. Baru yang ketiga adalah vitamin D3 400 IU. 3 vitamin ini rutin diminum setiap hari. 1 obat. Jadi vitamin C1, vitamin D1, vitamin E1, D3 1 gitu. Vitamin C, D3 dan E. Nggak sempat beli zinc karena agak langka. Tadi mikirnya kita minum sampo gitu kan, nggak ada sampo zinc ya kan. Jadi apakah mungkin itu juga bisa jadi obat COVID, kita nggak tahu. Setelah hari ke-7 obat selesai, Kamongol pergi ke dokter lagi. Pergi ke dokter lagi buat ngapain? Buat mastiin apakah Kak Mongol paru-parunya udah aman belum? Jadi ke dokter Agung, buat teman-teman semuanya, di saat Anda mengalami fase terpapar corona, jangan gonta-ganti dokter. Jadi jangan sampai dari dokter ini kurang ini pindah sana, jangan. Dan lebih baik lagi kalau ambil dokter spesialis khususnya penyakit dalam, dokter paru, langsung ke mereka. Tidak mengecilkan tugas dari dokter umum, tidak. Tetapi lebih enak kalau seandainya ke dokter spesialis penyakit dalam. Jadi hari setelah obat selesai, kamu pergi lagi malam jam 12:30. Terus periksa lagi, terus pakai oximeter lagi, ternyata udah bagus banget, udah 98. Terus diperiksa lagi, paru aman, denyut jantung juga aman, terus tensi darah aman. Nah, dikasih obat terakhir namanya ada ini isoprinosin, tulisannya isoprinosine Mutsoprintal 500 mg. Jadi isoprinosin dikasih 1 hari 3 kali 1 selama 6 hari. Terus Longatin 50 mg Noscapin ini dikasihnya sama 3 kali sehari sesudah makan. Baru untuk makan dikasih obat namanya Degirol Equalinium Klorid 0,25 mg rasa lemon. Jadi dikasih obat ini sama 3 kali sehari sesudah makan. Jadi dikasih hanya 3 obat ini. Jadi total 6 obat dalam waktu 2 minggu. Jadi buat teman-teman semuanya, di saat kamu terpapar corona, selain minum vitamin, selain minum obat rumah, kamu juga minum obat dokter. Jadi obat-obatan ini adalah obat-obat yang membuat Kak Mongol makan. Kemarin sempat turun kurang lebih 10 kilo. Sekarang sudah gemuk lagi. Udah bengkak lagi, udah 82 lagi. Jadi buat teman-teman semuanya, di saat Anda terpapar virus corona, yang paling penting adalah kejujuran. Jujur aja dulu. Kalau udah mulai merasa yang nggak enak, ke dokter. Kan tidak semua dokter bayarnya mahal. Dan semua dokter memberi obat juga tidak selamanya mahal. Iya toh, lebih baik kalau seandainya kayak ke dokter Agung. Kamu beli obat cuma 150, 350 ribu total dari semua obat.
Jadi nggak ada bunyi juta-juta. Jadi tergantung kitanya. Ya toh, jadi beli obat yang sudah sesuai resep dokter, boleh langsung beli di Trifarma, boleh juga mungkin beli di apotik di luar, mungkin kayak Kimia Farma atau apotik Setia 2, Setia 1 di Manado, atau di apotek-apotek yang lain. Yang paling penting adalah komposisi obatnya. 3 kali sehari atau satu kali sehari, itu yang harus kita ingat. Jadi jangan sampai lalai minum obatnya, isolasi mandiri, pagi berjemur, udah di jam 6 pagi. Kak Mongol sih sempat berjemur 3 kali doang. Nah, hasilnya adalah hari ini Kak Mongol setelah pergi ke rumah sakit, akurasi pemeriksaan 97% bisa dipertanggungjawabkan, ternyata hasilnya negatif. Jadi buat teman-teman semuanya, jaga kesehatan baik-baik, minum vitamin, terus baru jangan lupa juga selain minum vitamin, benerin pikiran, jangan terlalu stres. Santai-santai Jo. Pakai masker, mungkin kalau pingin maskernya monoton, pingin ditempel-tempelin apa, kan banyak tuh dijual di toko buku anak-anak atau di mana yang kecil-kecil, baju-bajuan boneka kan bisa ditempel, bisa biar warna-warni itu. Jadi dia dibikin sekreatif mungkin lah kalau perlu gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Dan untuk besok tanggal 13 Januari akan ada vaksin pertama kepada presiden dan kepada para pejabat negara. Dengan vaksin perdana besok, semoga negara kita bisa terhindar dari virus corona. Dan yang paling penting adalah kitanya. Ayo pakai masker, ayo rajin cuci tangan, ayo minum vitamin, makan makanan bergizi dan sehat. Dan yang paling terakhir adalah ayo mikir yang positif, mikir yang enak. Kalau lagi stres, nonton video Kak Mongol di Mongol Stress Channel, otomatis kita pasti akan terhibur. Dan mulai besok mungkin Kak Mongol akan bikin podcast kecil-kecilan yang lucu-lucuan. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa di subscribe akun Kak Mongol, terus di like, di share, dan di komen. Paling terakhir lonceng jangan lupa ya. Jadi obat-obat yang dikasih ini adalah obat-obat yang sangat luar biasa. Bunda Maya Estianti juga buat YouTube bagaimana dia berobat, dan otomatis kalau saya tidak ada yang dikurangin, tidak ada yang ditambahkan dalam obat ini. Ini obat yang memang benar-benar dari Dokter Agung. Jadi buat teman-teman semuanya, sudah jomo stres, nggak usah stres. Sudah jomo banyak berpikir, nggak usah banyak mikir. Kalau minta disuruh rapid. Jujur kalau masalah rapid antigen emang nggak enak, jujur nggak enak. Apalagi kayak Kak Mongol hidung-hidung minimalis kecil begini gitu kan, terus jin pakai stick segini panjang harus masuk ya, bersin lah setidaknya. Jadi sampai keluar air mata, tetapi ya karena itu memang yang paling utama untuk mencari apakah kita terpapar atau tidak, dan salah satu syarat untuk kita keluar kota kemana-mana, ya sudah kita terima aja apa yang sudah terjadi. Jadi buat teman-teman semuanya, have fun semuanya, nggak usah stres. Kalau mau beli obatnya silakan beli. Dan yang paling terakhir adalah ingat satu hal, setiap dokter pasti beda resep, beda merek obat, beda cara pemberian, beda harganya, ya toh. Tetapi kalau selama obat kita jujur tentang apa yang kita rasakan, saya yakin 1000% dokter tidak mungkin salah diagnosa. Jadi kejujuran kita yang paling utama. Jadi Kak Mongol di saat merasakan terpapar itu, Kak Mongol jujur ke dokter, dokter langsung mengambil tindakan oximeter, dokter langsung melakukan tensi darah, terus dokter langsung melakukan pengecekan terhadap paru-paru dan jantung. Kak Mongol paling penting karena mereka takutnya ada sakit jantung. Jadi karena fase hari pertama ke-6 ke-7 dan selanjutnya adalah fase yang sangat berbahaya karena bisa-bisa kena sakit bawaan yang dihantam. Dan ternyata di saat kita berbicara jujur kepada dokter, ya sudah, dokter langsung memberi obat dan obat itu langsung berefek malam hari itu juga. Batuk iya, batuk gatel banget batuk. Tetapi dengan minum obat itu secara rutin, ya puji Tuhan alhamdulillah semua aman terkendali. Jadi buat teman-teman semuanya,
berobatlah, pergi ke dokter, jujurlah, dan yang Pak ingat baik-baik, di saat Anda melakukan rapid antigen, Anda dinyatakan positif COVID-19, tidak harus ke rumah sakit. Tidak harus ke rumah sakit. Bisa isolasi mandiri, tetapi yakinkan di rumah Anda jaraknya dijaga. Jadi bisa tetap di rumah, makan minum tetap bisa di rumah, minumnya banyakkan minum air hangat, banyak minum teh. Jadi isolasinya bisa isolasi mandiri di rumah dengan menjaga asupan makanan yang dimakan. Jangan makan buah yang bergetah, lebih bagus cari pisang cari pisang atau buah nanas tapi dicuci pakai dibalurin garam dulu setelah dibersihin, dibalurin garam terus disiram pakai air, udah baru boleh dimakan. Jadi setidaknya getah dan asamnya tuh keluar. Jadi buat teman-teman itu aja. Jadi tidak selamanya hasil diagnosa Anda dinyatakan positif Anda harus masuk rumah sakit. Bisa ke rumah tetapi lakukan isolasi mandiri dan minum obat yang sudah diberi oleh dokter sampai selesai obatnya. Setelah itu balik lagi ke dokter untuk hasil akhir apakah sudah aman atau bagaimana. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, dan di share plus loncengnya. Oke, terima kasih. Ini video kedua Mongol loh. Dadah Mongol. Selamat tahun baru.